minasan, hajimemashite, watashi no name wa Aurora Kodita Viva desu. Jakarta de Yakuzu Kokuno 3年生です。私の趣味はドラマを見ることです。私は18歳です。よろしくお願いします。Hai minasan, hajimemashite, watashi no namae wa Hesti Latifa desu. Jakarta, Daiyakuju, Koukou no 3年生です。私の趣味はスポーツです。私は17歳です。よろしくお願いします。Hai minasan, hajimemashite. Watashi no name wa Muhammad Davin Pratama. Jakarta dai Haikyuju Koukou no 3年生です。私の趣味はスポーツです。私は18歳です。よろしくお願いします。これから私たちのグループは体育と健康について紹介します。どうぞご覧ください。Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah kebiasaan yang menjaga kebugaran fisik dan kesejahteraan mental melalui makanan bergizi, aktivitas fisik teratur, tidur dengan cukup, kebersihan diri, serta manajemen stres. Pendidikan olahraga dan kesehatan berperan mengajarkan pengetahuan dan praktik ini sejak di sekolah agar siswa dapat menerapkannya itu sepanjang hidup. Yoga di Indonesia. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Indonesia adalah mata pelajaran yang ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal dari segi fisik, mental, sosial, dan emosional. Kurikulumnya itu meliputi cabang olahraga, senam, aktivitas ritmik, permainan tradisional, pengetahuan kesehatan, dan keterampilan pertolongan pertama. Lalu ada tujuan utamanya PJOK, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan gerak, sikap positif terhadap aktivitas fisik, serta keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. PJOK juga berperan dalam membantu siswa mengatasi stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya pendidikan olahraga dan kesehatan di Jepang. Aoba International School di Tokyo memiliki program pendidikan olahraga dan kesehatan yang komprehensif yang sejalan dengan pedoman Max Jepang dan filosofi internasional Baccalaureate atau IB. Program ini tidak hanya fokus pada aktivitas fisik, tetapi juga mengembangkan keseimbangan kesehatan fisik dan mental siswa. Melalui kurikulum yang interdisipliner, siswa diajarkan pentingnya kebugaran, kerjasama tim, dan pengambilan keputusan yang bijak dalam olahraga. Pendidikan jasmani di Aoba menekankan pada pengembangan keterampilan hidup yang dapat diterapkan sepanjang hayat dengan kegiatan olahraga yang rutin dan terstruktur seperti renang, basket, voli, dan sepak bola yang juga didukung oleh klub olahraga kompetitif bernama Aoba Jaguars. Jenis olahraga, fokus kesehatan, dan kegiatan Indonesia ialah PJOK. Di Indonesia, jenis olahraga yang populer mencakup sepak bola, bulu tangkis, voli, atletik, serta olahraga tradisional seperti pencaksilat yang menjadi bagian penting dari budaya dan pendidikan jasmani. Fokus kesehatan di Indonesia adalah pada pencegahan penyakit, meningkatkan kebugaran masyarakat, dan promosi gaya hidup sehat melalui berbagai program olahraga serta pendidikan jasmani di sekolah. Kegiatan olahraga di Indonesia meliputi kompetisi lokal hingga nasional dan mengembangkan olahraga tradisional agar tetap lestari sambil memperkuat kebugaran dan karakter peserta didik. Baik, selanjutnya jenis olahraga, fokus kesehatan, dan kegiatan di Jepang. Di Jepang, olahraga yang banyak diminati meliputi seni bela diri tradisional seperti judo, kendo, karate, dan sumo, serta olahraga modern seperti baseball dan sepak bola.
Fokus kesehatan di Jepang yaitu mencegah penyakit, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mengembangkan teknologi medis untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat. Kegiatan olahraga di Jepang dilakukan melalui klub dan organisasi yang terstruktur dengan menekankan pada disiplin dan membentuk karakter melalui partisipasi aktif dalam berbagai jenis olahraga. Perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari kelas 10 hingga kelas 12. Di Indonesia kelebihannya ialah kelas 10 memperkenalkan dasar-dasar olahraga, renang, senam, pola hidup sehat, dan pengetahuan gizi atau kesehatan remaja. Di kelas 11 ada teknik lanjutan olahraga, yaitu taktik bola besar, bela diri, atletik, manajemen kebugaran, prinsip latihan. Di kelas 12, materi yang dipelajari ialah materi tentang pemeliharaan kebugaran jangka panjang, rehabilitasi cedera, dan kesehatan jasmani plus mental. Perbedaan, kelebihan, dan kekurangan kelas 10 hingga kelas 12. Di Indonesia kekurangannya kelas 10 bisa terasa sangat teoritis dan kurang praktik jika fasilitas olahraga terbatas. Di kelas 11, variasi olahraga bisa sangat tergantung sekolah, misalnya fasilitas dan guru. Jadi beberapa cabang kurang maksimal di sekolah tertentu. Di kelas 12, beban materi bisa berat karena pada kelas akhir siswa juga fokus persiapan ujian atau masa depan. Jadi waktu proyek bisa dikurangi. Perbedaan, kelebihan, dan kekurangan kelas 10 sampai 12 di Jepang. Kelebihan, kelas 10 siswa mempelajari aktivitas jasmani dasar dan kesehatan pendekatan holistik tubuh dan mental. Kelas 11 sistem elektif sistem memungkinkan siswa memilih jenis olahraga sesuai minat atau bakat. Kelas 12 pemahaman mendalam terhadap kesehatan dan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup seumur hidup atau lifelong physical activity. Perbedaan, kelebihan, dan kekurangan kelas 10 sampai 12. Kekurangan di Jepang kelas 10, kekurangan waktu kelas relatif singkat, 45 sampai 50 menit untuk mengcover banyak topik. Kelas 11 karena banyak pilihan, tidak semua siswa mendapatkan pengalaman dasar yang sama. Bisa terjadi ketimpangan kemampuan olahraga dasar. Kelas 12, tekanan dari klub ekstrakurikuler bisa tinggi. Di sekolah menengah atas Jepang, siswa mungkin sangat sibuk dengan latihan. Olahraga dan kesehatan. Yang pertama, apa perbedaan utama pelajaran olahraga dan kesehatan Indonesia dan Jepang? Indonesia fokus pada teknik olahraga dasar seperti permainan bola, atletik, dan senam. Jepang menanamkan disiplin olahraga harian seperti Reijo Taiso, pola hidup sehat, nutrisi, dan kebersihan. Kedua, siapa yang berperan dalam pelaksanaan olahraga dan pendidikan kesehatan? Guru penjaskes di Indonesia, guru taiku di Jepang, pihak sekolah, siswa, dan dukungan orang tua. Ketiga, kapan kegiatan olahraga rutin dilakukan? Indonesia, saat jam penjaskes mingguan atau senam pagi tertentu. Jepang, hampir setiap pagi sebelum pelajaran melalui Reijo Taiso atau latihan kebugaran. Keempat, di mana kegiatan olahraga dan kesehatan dilakukan atau dilaksanakan. Indonesia, lapangan sekolah, aula, atau ruang kelas. Jepang, gimnasium tertutup, lapangan, atau kelas untuk materi kesehatan. Kelima, mengapa pendidikan olahraga dan kesehatan penting? Untuk meningkatkan kebugaran, membentuk kebiasaan hidup sehat, menanamkan disiplin, memperkuat karakter, dan mencegah penyakit remaja. Keenam, bagaimana penerapan pola hidup sehat di sekolah? Indonesia, penjaskes, senam kebugaran, edukasi kesehatan dasar, kampanye PHBS. Jepang, olahraga harian, makan siang sehat, kebiasaan bersih-bersih, dan
materi kesehatan terstruktur. Nah, selanjutnya ada analisis pendapat kelompok, yaitu menurut saya Aurora. Pertama, metode mengajar. Saya melihat guru mengajar dengan kurikulum PJOKA kelas 10 sampai kelas 12 di Indonesia sudah cukup komprehensif, dari dasar hingga lanjutan, mencakup teori kesehatan dan olahraga. Namun, saya mencatat bahwa implementasinya di lapangan sangat bervariasi. Sekolah dengan fasilitas olahraga lengkap, lapangan, kolam renang, dan alat senam dapat mengoptimalkan pembelajaran. Sedangkan yang minim fasilitas sulit menjalankan semua cabang olahraga. Analisis pendapat anggota kelompok. Saya Hesti Latifah. Yang pertama, pengalaman di kelas. Saya merasa senang karena di kelas 11 proyek mulai masuk ke taktik olahraga dan latihan kebugaran yang serius, bukan hanya bermain biasa. Namun saya mengeluh kalau jam PJOK kadang dipotong saat peak semester ujian, jadi tidak bisa konsisten berlatih. Lalu yang kedua, minat dan motivasi. Karena variasi cabang olahraga di PJOK, saya bisa mencoba banyak jenis olahraga seperti sepak bola, atletik, dan bela diri dan menemukan mana yang saya suka. Tapi di sekolahnya tidak semua olahraga tersedia. Misalnya, sekolah tidak mempunyai lapangan atletik atau kolam, jadi beberapa minat tidak bisa dikembangkan. Analisis pendapat anggota kelompok. Yang pertama, menurut saya, struktur pendidikan Jepang sebagai model. Saya mengapresiasi bagaimana Jepang mengorganisir health dan physical education dengan sistem elektif yang fleksibel. Siswa bisa memilih olahraga sesuai minat, dan sekolah menengah atas punya klub olahraga yang sangat aktif. Ini membantu kebiasaan jangka panjang. Yang kedua, evaluasi kebugaran nasional dan kebijakan. Saya menyarankan bahwa Indonesia bisa mengadopsi survei kebugaran siswa secara rutin seperti Jepang untuk menilai program PJOK dan memperbaiki kurikulum berdasarkan data kesehatan real siswa, bukan hanya teori di buku. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendidikan olahraga dan kesehatan di Indonesia atau PJOK dan Jepang memiliki tujuan serupa, yaitu menanamkan kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan kebugaran. Jepang unggul pada kontinuitas latihan lewat klub ekstrakurikuler dan pengumpulan data kebugaran nasional. Sedangkan Indonesia kuat pada pengintegrasian kearifan lokal dan pembentukan karakter dalam kurikulum. Untuk peningkatan, Indonesia dapat memperkuat pelatihan guru, fasilitas, dan manajemen kegiatan ekstrakurikuler, serta mengadopsi praktik evaluasi kebugaran berkala. Nite kurete arigatou gozaimashita.